Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bapak-bapak sekalian, Anda sekarang teman-teman lagi ada di channel Pisau Abi. Jadi kemarin saya beli batu Sapton 8000 grade, dan waktu gue beli, udah unboxing dan gue realize ada manual book yang menurut saya bagus banget buat kita ketahui bareng-bareng sih teman-teman. Ya kayak gimana cara menggunakan batu Sapton dan sebagainya supaya lebih awet, lebih tepat dipakai, lebih useful lah gitu. Dan ini atau mungkin belum banyak jarang yang mengulas, tapi ini menurut saya sih bagus sih untuk kita ketahui bareng-bareng. Nah di sini dimention bagaimana untuk menggunakannya. Untungnya masih pakai bahasa Inggris ya, jadi dikit-dikit masih bisa browsing, baca-baca apa itu artinya. Tapi kalau pakai bahasa Jepang, angkat tangan deh, ampun. Nah, di sini ada beberapa, nanti kita bahas review ya, supaya kita selama belajar bareng-bareng. Ini gue newbie banget, jadi masih sama-sama belajar. Kalau ada yang salah, kalau ada yang lebih tahu, bisa komen ya, dikoreksi aja. Ya. Nah, kita mulai dulu dari bagaimana menggunakan dari Fine Sharpening Stone ya, karena grade-nya 8000, jadi ini masuknya Fine Sharpening Stone. Nah, di sini dimension yang pertama, sebelum kita pakai itu ngerendamnya 5-6 menit. Disarankan 5-6 menit ya. Jadi pas benar-benar 5-6 menit. Kalau terlalu lama itu batunya di sini bisa menjadi lembek, batunya lebih cepat habis. Kalau mungkin kurang maksimal juga kali ya. Nah, di sini juga dimension precaution when sharpening itu sangat dianjurkan tidak langsung, kalau di grade 8000 ya, dianjurkannya jangan langsung jumping to grade 8000, sebisa mungkin dari grade-grade sebelumnya. Nah, di sini juga dia sarankan bertahap ya, dari 1000, 2000, 5000, kemudian bisa naik ke 8000 atau 12000 setelahnya. Nah, ya pilihan sih sebenarnya. Kalau dari sebelum 8000 mau pakai batu apapun, sebisa mungkin jangan dari kasar banget langsung jumping di 8000. Di situ sih disarankannya juga kayak gitu. Kemudian di sini sangat disarankan juga, karena ini grade-nya 8000 ya, ketika habis make itu dibersihkan, sisa-sisanya itu sampai bersih. Bisa pakai batu lamping ya, jadi digosok ulang pakai batu lampingnya, atau mungkin bisa juga pakai batu-batu yang lain. Intinya sih habis make diusahakan juga bersih lagi gitu. Kalau di sini dimension juga kayak gitu sih. Nah, terus di sini diingetin juga tuh, bagus teman-teman. Jadi kalau habis dari grade bawahnya, sebelum naik grade itu, di sini sampai benar-benar dimension tuh, dibersihkan dulu pisaunya sampai bersih, tangannya dibasuh sampai mungkin ada kuku-kuku atau kotoran di kuku itu juga dibersihkan sampai bersih, supaya kotoran-kotoran yang kecil-kecil itu mungkin menurut kita kecil banget ya, tapi kalau buat batu yang grade-nya 8000 itu lumayan tuh, bisa mengganggu optimalisasi dari proses kita nanti mengasah batu di grade yang di 8000 ini terutama ya, waktu kita beli. Nah, di sini juga dimention tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan atau disampaikan terkait penggunaan dari batu Sapton ini. Kayak kok masih ada stretch sih di pisaunya, kemudian udah pakai batu lempeng itu bagaimana, kemudian mirror finishnya seperti apa, bagaimana ketika menggunakan di batu-batu sebelumnya, itu juga disampaikan di sini. Terus ditanyakan juga kenapa jadi batunya lebih soft dan lain sebagainya, itu juga dimention di sini tuh. Nah, di sini kalau saya rangkum ya secara in detail, jadi ketika menggunakan batu ini sebisa mungkin handlingnya itu harus tepat gitu. Contoh nih, kalau kita habis make, ya udah harus benar-benar dibersihin habis makainya. Pakai laping itu kayak agak sedikit jualan juga sih di sini kalau bilang. Jadi kita pakai batu pembersihnya dan sebagainya juga dari Saptonnya Singde dia juga jual. Kemudian bagaimana tetap ada scratch, itu berarti kan masih ada pengotor tuh, rata-rata berarti kurang bersih membersihinnya. Terus disarankan pakai membersihin batu yang buat gosoknya itu bisa pakai yang
medium atau fine juga. Jadi kalau semakin tinggi grade-nya harus menyesuaikan juga, harus pakai batu yang fine juga. Kalau ditanya di sini kenapa jadi menjadi lebih soft gitu, ya mungkin proses perendamannya ya. Nah di sini juga dibolehkan tuh teman-teman, dia bisa pakai air atau bisa juga pakai minyak, boleh dipakai. Sini cukup bagus sih. Jadi kalau yang saya tangkap sih ngerendamnya harus hati-hati, cuma 5-6 menit aja, jangan terlalu lama karena udah ada di mention di sini. Kemudian selesai pakai itu sisa-sisa pengotornya harus segera dibersihkan. Itu menurut saya penting sih. Kebetulan saya juga udah punya batu buat bersihinnya itu pakai merek yang lain, jadi kayaknya bisa saya bersihin pakai sana. Nah, ini juga ada informasi menarik nih teman-teman. Di sini ya, kan di sini dibungkusnya di sini. Kalau yang ini kan di dalamnya. Nah, kalau ini kan pas bungkusan kemarin udah terlanjur gue buka ya, yang di biru-birunya itu. Ini bagus juga nih buat informasi ya. Nah, di sini dijelasin nih tipe kromatinya itu kalau kita yang melon, fiturnya itu apa aja, cara penyimpanannya itu seperti apa. Ini kayak gini nih. This stone can also be used as an oil stone. Jadi bisa pakai langsung oil itu, pakai WD-40, bisa pakai oli atau minyak yang lain ya. Oil itu minyak yang lain juga bisa. Jadi bisa pakai air, bisa pakai minyak yang lain. Kemudian di sini tuh tipe-tipe yang bisa dipakai, dari yang pendek-pendek sampai katana juga bisa. Nah, di sini juga dijelasin di belakangnya nih. Bagus nih infonya teman-teman. Cara penyimpanannya ya kayak gini nih. Do not leave stone in the water. Jadi nggak boleh disimpan di dalam air. Nah, kayak nggak boleh ketika mengeringkan tuh di bawah terik sinar matahari. Ya kayak di dalam ruangan dilembab-lembabin sampai kering dia sendiri, perlahan keringnya. Nggak boleh ekstrim langsung kering, itu nggak dianjurkan di sana. Nah, nggak boleh juga ngeringkinnya pakai kipas angin. Keren nih peraturan ininya, tata caranya. Kemudian jangan disimpan di suhu ekstrim tuh. Taruhlah nih di dalam mobil yang terlalu ekstrim suhunya, waktu panas banget, itu juga tidak dianjurkan. Jangan, ini nih bagus nih, jangan membersihkan dengan air panas. Kemudian di sini juga jangan bersihin pakai sabun atau deterjen. Nah, ini saran-saran yang kayaknya jarang banget kita denger ya. Paling-paling ya cuma jangan direndam dalam air dan sebagainya, udah biasa sih. Cuma yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 aturan ini di mention sih cukup membantu kita ya bagaimana merawat ini, karena lumayan mahal ya. Makanya kalau kita nggak bisa merawat, lumayan nyesek kayak kalau cepet habis atau rusak gitu, nggak bisa dipakai, sayang banget. Padahal harusnya bisa kita pakai buat bersihin yang lain, mengasah bila-bila, pisau dapur, golok-golok dan. Nah, di sini masih banyak lain, cuma di sini 6 poin ini menurut saya sih cukup penting sih. Nah, di sini juga ada grade-grade-nya teman-teman. Jadi dari sini sih kita bisa memperkirakan ya, kita mau beli grade yang mana dan lain sebagainya. Kayaknya lumayan kelihatan ya. Bagus sih ini sebagai informasi. Itu dulu teman-teman, semoga sharingnya lumayan berguna buat teman-teman yang mungkin mau membeli yang sama di batu Subtone ini. Ada tulisannya open ya. Oh iya, lupa. Nah, di dalamnya itu kan ada ini busa putihnya itu. Di manual booknya itu juga di-mention teman-teman, kalau habis dipakai ini jangan dipakai lagi nih yang foamnya. Saya kurang tahu ya kenapa ya. Mungkin kalau ini udah basah, udah pakai, ini ditempel di sini jadi ngotorin batunya, sehingga kurang nih kemampuan batunya berkurang kali ya, kurang efektif gitu dalam kita pakai ketika mengasah. Bagus juga nih, ada petunjuknya juga kayak gitu di-mention di sini teman-teman. Nah, nanti berarti habis dipakai kayaknya ini bakal nggak kita pakai. Ini belum saya pakai buat ngasah, nanti kayaknya kita coba buat asah-asah pisau kali ya. Ada Victor, nanti kita coba asah, ada pisau-pisau yang lain yang kita coba asah. Habis kalau pakai ini kayaknya nggak saya pakai, jadi cukup ini taruh di sini, udah tutup. Kayaknya di sini kan ada lubang-lubangnya supaya pengeringannya lebih ini kali ya, sesuai dengan petunjuknya tadi. Karena kalau dipakein busa itu jadinya kayak agak ungkep, tutup rapat, air udara atau lembabnya itu kurang keluar dengan natural. Mungkin itu sih pendapat subjektif saya. Kalau ada yang saya salah tafsir baca ini, boleh koreksi. Thank you udah mampir channel, makasih.